Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siang Bapak. Siang Bapak, sehat Pak, luar biasa. Baik, sehat semuanya? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita persiapan belajar dulu. Dimulai dari berdoa dulu. Mohon pimpin untuk Ketua kelas Pak Baidwi, silahkan pimpin doanya dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Baik, untuk pelajaran sirilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Pak Baidwi sudah mewakilkan di dalam berdoa. Selanjutnya Bapak ingin kalian mencek di meja kalian apakah ada sampah-sampah, istilahnya makanan-makanan yang belum dibersihkan. Silakan dibersihkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran ini. Silakan kalau ada yang sama-sama silakan dibuang dulu. Sudah bersih Pak. Sudah bersih semua ya? Oke, baik, sudah bersih ya. Nah, selanjutnya silakan kalian ambil buku siswa, buku PPKN edisi 2017. Silakan Pak Baidwi untuk mengambil buku paketnya dulu. Sudah semua ya? Sudah Pak. Ya, baik ya. Nah, silakan kalian buka bukunya halaman. Ya, Pak, ada saya Pak. Ya. Ya, buku kelas ya. Nah, karena kalian. Oke, hari ini sebelum Bapak menampilkan pembelajaran hari ini, Bapak ada gambar nih. Apa sudah kelihatan ini, Nak? Terlihat Bapak. Nah, ini gambar apa, Nak Mawar? Yang mana Pak? Gambar di jalan Pak, di kegiatan berlalu lintas Pak. Ya, yang foto keduanya Baidwi. Ini foto apa? Itu foto Baidwi Pak. Foto keduanya Bapak Puji aja ceritakan. Oke, baik ya. Jadi foto pertama ini mengenai berlalu lintas. Nah, ini mereka tertib di dalam lalu lintas. Nah, yang kedua ini ada para bocil-bocil ini sedang naik motor tanpa helm, tanpa belum masuk umur ya. Nah, jadi hari ini kita akan menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, karena foto pertama ini sesuai hukum dan kedua ini dengan hukum. Nah, hari ini pembelajarannya yaitu menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Oke, baik. Nah, hari ini materinya sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materinya menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Baik, kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya diharapkan melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak kelupaan nih absen. Apakah semuanya sudah hadir, Nak? Hadir Bapak, hadir semua. Semua? Oke. Alhamdulillah, baik ya.
Jadi ada yang tidak hadir. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan kalian amati video ini terlebih dahulu. Apakah kedengaran, Nak? Dengaran, Pak. Aturan sejatinya dibuat untuk mengatur masyarakat menjadi lebih disiplin, dan di negara maju sangat menaati aturan, di mana semua masyarakatnya patuh dan disiplin. Namun berbeda dengan masyarakat Indonesia yang jarang menaatinya, sehingga negara kita belum maju karena dukungan dari masyarakat yang kurang menaati aturan yang dibuat oleh negara, terutama saat berlalu lintas. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berikut aturan-aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya saat berlalu lintas. Berkendara sebetulnya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya di atas trotoar sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dan alasan menghindari kemacetan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini banyak kampanye uang yang menyuruhkan pengembalian trotoar sebagai sarana bagi para pejalan kaki. Tidak menggunakan spion. Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, pihak kepolisian juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti melakukan gembok roda, pengebesan ban, bahkan langsung melakukan penderekan. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Aksi tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara, seperti surat izin mengemudi atau SIM serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak di antara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Melawan arus atau kontraflow. Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali bersikap seenaknya di jalan dengan melawan arus. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Kasus kecelakaan di jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang yang terjadi 27 Januari 2014 dan membuat jerah para pengendara motor lainnya. Pada saat itu, seorang pengendara motor nekat untuk melawan arus akibat menghindari razia. Akibatnya, istrinya tewas karena jatuh terpental. Di beberapa titik jalan lainnya di ibu kota, aksi nekat ini juga sering terjadi. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari, rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan, atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab kesalahan ini dilanggar. Tidak menggunakan helm.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta mereka tidak nyaman. Menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun di Indonesia, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Baik, enaknya. Nah, ada yang ingin menanggapi, Nak, tentang video ini? Tentang apa itu? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Lita. Kan sekarang ini banyak, Pak, yang sepeda listrik itu. Nah, apakah boleh, Pak, masuk ke jalan raya sepeda itu, Pak, seperti tadi, Pak? Boleh nggak? Ya, baik, untuk sepeda listrik, kalau yang mengemudikannya sudah cukup umur, itu boleh sah-sah saja ya, dengan perlengkapan yang lengkap seperti ada helm. Tapi kalau di bawah umur kayak anak-anak ya tidak boleh karena belum cukup umur dia. Enak ya. Nah, ini tentang berlalu lintas. Nah, coba jelaskan Pak Hermanto tadi ada pelanggaran apa di sana. Nah, Hermanto. Baik, terima kasih Bapak. Dari video tadi yang dipaparkan, bahkan diperlihatkan kepada kami, ada banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, di mana khususnya itu terjadi di Indonesia. Yang pertama, melanggar trotoar jalan, di mana tadinya itu merupakan digunakan kepada pejalan kaki, justru diambil alih oleh para kendaraan roda 2. Yang kedua itu adalah tidak menggunakan kaca spion. Ini sering sekali ini. Yang ketiga adalah sering melawan apa? Kalau ada razia langsung membalikan arah, Pak. Ya, dan tadi kita lihat ada istrinya yang menjadi korban meninggal dunia. Bahkan yang keempat itu mungkin apa ya? Ya artinya seringkali orang yang membawa kendaraan bermotor itu masih di bawah umur, Pak. Artinya dia belum cukup, masih anak SMP, anak SD gitu. Artinya tidak memiliki SIM gitu, Pak, kira-kira, Pak. Ya, terima kasih anak Hermanto ya. Tes jawabannya, tanggapannya ya baik. Karena ini tentang sikap, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, Bapak harapkan kalian paham dulu tentang apa-apa yang akan kita tampilkan nanti, baik dengan sikap yang sesuai dan juga yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Nah, yang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ada 4 sikap ya, ada di lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat, dan ada lingkungan bangsa dan negara. Nah, di lingkungan keluarga ini ada terdapat norma hukum ya. Dia ada sanksi-sanksi yang berlaku di keluarga tersebut. Nah, di lingkungan sekolah juga terdapat berbagai tata tertib sekolah. Nah, tanpa adanya tata tertib di lingkungan sekolah, maka sekolah tersebut akan beradul, gitu, kalau istilahnya ya, tidak teratur. Nah, tapi kalau ada aturannya, ini pasti akan baik sekolahnya, lingkungan sekolahnya. Nah, itu pun juga berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ada namanya hukum adat. Ya, ada adat di kebiasaan di masyarakat. Nah, selanjutnya di lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini sudah jelas. Ini mengatur peraturan Undang-Undang Dasar Negara kita 1945.
Nah, baik, selanjutnya kita masuki perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, ada yang ingin menjelaskan di sini, Nak? Mawarti ada? Mawarti? Tinggi Bapak. Nah, coba Pian jelaskan ini, Nak. Gambar satu ini gambar apa? Gambar ini Pak, sama-sama membersihkan rumah, Pak. Baik ibu, ayah, anak perempuan maupun anak laki-laki saling bekerja sama Pak dalam membantu mengerjakan tugas di rumah Pak. Ya, bagus. Selanjutnya, Lita. Kedua ini apa, Nak? Lingkungan sekolah. Itu tidak ribut Pak di dalam kelas, mengerjakan masing-masing. Ya, betul. Teman-teman. Selanjutnya, Hairina, lingkungan masyarakat. Nah, ini apa, Nak? Itu orang gotong royong, Pak. Bersih-bersih selokan dan lingkungan. Bagus, ya. Jadi ada kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya Khairunisa di lingkungan bangsa dan negara. Nah, Khairunisa, ya ini Bapak. di lingkungan bangsa dan negara. Ya, Ada gambar apa nih? Coba jelaskan. bentar Pak, tidak terlihat. Gambarnya. Terbalas. Ada, ayo peduli pajak. Coba. Oh iya, Orang pajak, orang Pak. sedang bayar pajak, Pak, itu. Nah, iya, ya. Jadi di lingkungan bangsa dan negara ini ada kelompok masyarakat yang membayar pajak. Nah, ini contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum, ya. Nah, sampai sini paham? Pak. Ya. Bapak. Ya, baik. Nah, selanjutnya ini kan sudah sesuai dengan hukum. Nah, untuk yang kedua ini yang bertentangan dengan hukum. Nah, yang bertentangan dengan hukum ini seperti apa? Lingkungan keluarga, contohnya seperti mengabaikan perintah orang tua. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini mencontek ketika ulangan. Nah, siapa yang sering mencontek di sini? Tidak ada ya di kelas lain ya. Puji, Pak. Puji. Nah, Puji jangan lagi ya, Nak ya. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat ini mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, obat-obat terlarang itu sifatnya tidak baik ya, apalagi yang berlebihan. Nah, obat-obat terlarang ini jenisnya macam-macam ya. Nah, jangan sampai kalian ini mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, bahaya untuk masa depan kalian. Nah, selanjutnya lingkungan bangsa dan negara. Nah, tadi sudah Bapak putarkan video mengenai tentang pelanggaran dalam berlalu lintas. Nah, ini contoh yang bertentangan juga dengan hukum atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini yang bertentangan dengan hukumnya, Nak ya. Oke, selanjutnya sanksinya lagi. Nah, karena ada sanksi atau ada peraturan yang harus ditaati, maka ada sanksinya. Nah, sanksinya ini ada 4 macam. Nah, ada di dalam norma agama, ada di dalam norma kesusilaan, dan ada di norma kesopanan dan norma hukum. Nah, norma agama ini apa saja? Nah, di dalam norma agama ini yakni contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal, ya Nak ya. Nah, kalau sanksinya apa? Tidak langsung. Karena apa? Karena akan diperoleh setelah nanti meninggal dunia. Nah, berupa pahala atau berupa dosa. Kalau yang mengerjakan yang kebaikan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau mengerjakan yang keburukan akan mendapat dosa. Nah, itu contoh sanksi agama, enak ya. Nah, selanjutnya norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini apa? Nah, norma kesusilaan ini contohnya berlaku jujur atau berkata jujur. Yang kedua, menghargai orang lain. Nah, sanksinya apa yang didapatkan? Nah, sanksinya ini juga tidak tegas, tapi akan didapatkan dan dirasakan oleh diri sendiri. Nah,
ini berupa merasa bersalah, menyesal, ya, malu dan sebagainya. Nah, sedangkan norma kesopanan, nah ini yang pertama menghormati orang yang lebih tua, ya nak ya. Yang kedua tidak berkata kasar. Nah, selanjutnya menerima dengan tangan kanan. Nah, sanksinya apa yang didapatkan? Nah, sanksinya juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk misalkan celaan, enaknya cemoohan atau pengucilan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Contoh yang selanjutnya norma hukum. Nah, norma hukum ini contohnya dia misalkan tadi harus tertib di dalam berlalu lintas, nah ya, harus sesuai prosedur yang ditentukan oleh kepolisian. Nah, selanjutnya misalkan dilarang mencuri. Nah, sanksinya apa yang didapatkan? Nah, sanksinya ada yakni tegas dan nyata. Nah, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Nah, tegas ini artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material. Nah, misalkan dia mencuri, nah itu maka hukumannya bisa penjara, ya, berupa misalkan sekurang-kurangnya 1 tahun, dan kalau dia sampai merampok atau membunuh, nah ini juga bisa didapatkan hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun misalkan. Nah, itu berupa hukuman pokok, ya. Hukuman pokok ini terdiri dari 2, hukuman mati dan hukuman penjara. Selanjutnya ada hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan penyitaan, barang-barang tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Nah, itu sifatnya hukuman tambahan. Nah, selanjutnya nyata. Nah, nyata ini berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nah, ini nyata sifatnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak? Paham? Paham, Pak. Oke, Bapak ingin menguji kepahaman kalian, ya. Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok, ya. Nah, jadi silakan kalian memilih masing-masing 2 orang. Nah, karena kalian ini berjumlah 9, ya, jadi 1 orang ada 3 kelompok, sisanya 2 orang. Nah, silakan kalian mencari pasangannya, ya. Atau kalau hendak silakan berhitung saja. Misalkan kelompok 1 mengenai sikap yang sesuai dengan lingkungan keluarga. Nah, misalkan siapa di sini? Mawarti, hitung coba. 1. Selanjutnya Maria, ya. Hitungnya sampai berapa, Pak? Sampai 3 saja. Siap, Bapak. Mulai, Pak. Ya, silakan. 1. Maria. 2. Yeni ada? Iya, Pak. 3. Ya, selanjutnya Lita. 1 lagi. Ya, Irina. 2. Ya, selanjutnya Khairunisa. Khairunisa 3, ya. 3. Ya, selanjutnya Hermanto. 1. Ya, baik. Selanjutnya Baidwi. 2. Ya, bagus ya. Jadi diingat ya kelompoknya. Kelompok 1 tadi siapa? Mawar dengan siapa? Pak, sama Mawar. Nah, ya kelompok 2 siapa tadi? Irina. Saya, Bu. Saya, Pak. Maria, Pak. Ya, kelompok 3. Saya Pak sama Bu Nisa. Sama Nisa. Ya, bagus. Saya, ya sama Bu Yeni. Sama Yeni. Nah, silakan kalian mengerjakan
sikap yang sesuai dengan lingkungan keluarga. Ini kelompok 1, kelompok 2 lingkungan sekolah, kelompok 3 lingkungan masyarakat, kelompok 4 lingkungan bangsa dan negara. Nah, tugasnya yakni membuat makalah mind mapping ya. Nah, apa itu mind mapping ya? Tugas makalah yang berupa resuman. Nah, silakan kalian berunding dengan teman-temannya untuk mengerjakan. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, langkah-langkahnya kalian perhatikan di sini ya. Yang pertama, kalian menuliskan dalam bentuk mind mapping, menentukan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian mendiskusikan rencana yang akan dilakukan dalam rangka pembuatan proyek berupa mind mapping berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dari berbagai sumber. Nah, yang ketiga, kalian mempresentasikan hasil rancangan yang telah dibuat tentang contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kalian menentukan bahan dan pembuatan serta pengamatan. Selanjutnya, kalian mengamati dan melaporkan hasil pembuatan proyek. Nah, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya. Oke. Nah, ada yang sudah mengerjakan? Atau ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum, Bapak. Oke, sambil ya, Nak ya. By the way, mana nih by the way? Sudah selesai, Nak? Oke, sudah ya? Ya. Ya, baik. Nah, silakan kalian presentasikan. Nah. Oke, kelompok 1 tadi. Nah, ini di lingkungan sekolah. Mawarti dan Hermanto, coba silakan. Ya, Pak. Herman atau Ulun, Pak? Terserah. Mawarti saja, Mawarti. Ayo, Mawarti. Siap, Herman. Izin untuk presentasi, Pak, hasil dari kelompok 1, sikap yang sesuai di lingkungan sekolah. Yang pertama, gambar pertama di situ ada kegiatan tidak mencontek saat sedang ulangan, Pak. Nah, di mana di sini semua siswa mengerjakan dengan jujur, Pak. Kemudian yang kedua itu memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran, Pak. Jadi tidak ada siswa seperti Baidowi sering tidak memperhatikan guru, Pak. Iya, Kak Baidowi. Kemudian sikap yang ketiga itu menjauhi perbuatan tercela, Pak, seperti tawuran, bullying, merokok di sekolah. Ini biasanya Herman, Pak, merokok sering di belakang, Pak. Nah, ini tidak boleh, Hermanto. Di luar ya, semoga lekas sadar ya, Herman. Kemudian yang keempat, Hermanto, Pak, yang menjelaskan. Baik, silakan Hermanto. Baik, yang keempat itu Bapak, itu adalah menghormati guru dan pegawai di sekolah tersebut. Bisa waktu mau datang pertama sekali ke sekolah ataupun ketika mau pulang. Jadi kita memberikan salam kepada guru, hormat kepada guru, dan juga seluruh pegawai yang ada di sekolah tersebut, Bapak. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ini siapa nih? Yeni dan Bayu. Silakan. Saya, Pak. Tuh kan Bu Mawar, saya itu aktif. Kamu ini bilang-bilang saya nggak aktif. Saya tunjukin nih. Nah, ini Mawar. Baik, Pak. Ya, jadi di kelompok 2 ini mengerjakan sikap yang sesuai di lingkungan keluarga, Pak. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua, Pak. Yang keduanya, menghormati orang tua, Pak. Artinya orang siapa saja yang dianggap kita lebih tua itu wajib kita hormati, Pak. Ya, kemudian yang ketiga,
menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Mungkin selanjutnya Ibu Yeni, Pak. Ya, silakan Yeni. Iya, Pak. Yang keempat, saling menyayangi antara kakak dan adik. Jadi kakak dan adik ini harus akur, nggak boleh kelahi terus. Pak Baidowi, jangan kelahi terus sama adiknya ya. Nah, ini bagus ya. Jadi Ibu. dua ini sudah mempresentasikan mengenai sikap yang sesuai dengan lingkungan keluarga. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ada Lita dan juga Puji. Silakan presentasikan. Ya, Pak. Kelompok 3 itu sikap yang sesuai di lingkungan masyarakat. Ada ikut serta dalam kegiatan kerja bakti supaya di sini Pak tidak banjir. Oleh karena itu kita harus gotong royong Pak. Kemudian ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan seperti jaga malam Pak. Kemudian tidak merusak fasilitas umum. Itu Pak, Mawar selalu coret-coret dinding Pak. Nah, ini Mawar nih, kenapa? Nanti Puji lagi Pak yang menjelaskan itu Pak. Ya bagus. Ya Puji, mana Puji? Iya Bapak, ini gambar yang keempat itu menghindari perbuatan tercela Bapak, itu berjudi. Nah. Terus itu yang kelima ini menghormati adat istiadat yang berlaku di masyarakat Bapak. Nah, ya bagus. Ya. Yeni tuh Pak suka berjudi Pak, Yeni Pak. Itu sama biasanya berjudi sama anak-anak perempuan yang lainnya di belakang Tidak sekolah boleh Pak. berjudi ya, tidak boleh. Cuman main remi aja Pak, main-main. Merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Nah, bagus ya, kelompok 3 sudah menampilkan sikap yang sesuai di lingkungan masyarakat. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ada Khairunisa, Hairina, dan Maria. Coba presentasikan mengenai sikap yang sesuai di lingkungan bangsa dan negara. Ya, Pak. Nah, ini sikap yang sesuai di lingkungan bangsa dan negara, salah satunya adalah kalau kita taat membayar pajak. Kemudian juga menghindari perbuatan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya. Itu adalah bentuk perilaku sesuai hukum di lingkungan bangsa dan negara. Mungkin teman-teman yang lain mau menyebutkan. Izin mengingatkan waktu Pak Fajar. Izin mengingatkan waktu, tinggal 5 menit Pak Fajar. Oke, baik ya. Selanjutnya siapa nih? Irina, jelaskan. Oke, baik, Pak. Yang ketiga itu menghormati aparat hukum, Pak. Yang sisanya itu Maria, Pak. Jelaskan, Pak. Ya, Maria, silahkan. Nih Maria nih kemana tadi? Yang keempat itu menaati hukum yang berlaku, Pak. Ya, bagus. Ya. Nah, jadi kelompok 4 ini mengenai bangsa dan negara ya. Bagus sudah ya. Nah, beri aplaus juga untuk kelompok 4 ini. Nah, baik ya. Jadi kalian sudah mengetahui mengenai sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum baik di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian menyimpulkan bersama-sama masalah tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, coba kalian simpulkan. Perwakilannya Pak Baidowi nih. Mana Baidowi? Baik Pak, saya akan bacakan Pak. Pak, baik, kesimpulan. Pak, Baidowi lagi judi. Ya, silakan Baidowi. Baik Pak, saya coba bacakan Pak. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang memperbuatnya. Contohnya bersenang oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan
terhadap hukum. Bu Mawar itu sering nggak pakai helm, Pak. Kemarin saya lihat, Pak. Ya, lah, jangan diulangi, Mawar. Boncengan sama kamu, Bedowi. Ya, terima kasih Bukan itu. anak-anak atas Kalau perhatian. Bu Yeni jum di penjara, Pak. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian evaluasi atau tugas di rumah. Nah, silakan kalian catat dan kumpulkan minggu depan ya. Mengenai yang pertama, mengapa kita mesti mematuhi hukum. Nah, yang kedua, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Ya. Nah, jadi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi